Kenapa orang-orang ingin punya bisnis? Jawabannya yaitu karena ingin menjadi terdepan, teratas, dan tertinggi. Maksudnya seperti apa? Ya, itu adalah naluri dari manusia ingin menjadi terdepan dari segala aspek. Ya, baik aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Kenapa? Manusia itu punya bako. Ya, manusia itu punya yang rasanya pengen menjadi paling utama. Nah, inilah yang mendorong orang untuk apa? Untuk berbisnis. Selain dari faktor himpitan ekonomi. Tujuan berbisnis adalah pertama yaitu untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang yang banyak, kemudian ingin dengan upaya diri sendiri, ingin mandiri secara finansial. Selanjutnya ingin mengembangkan finansialnya atau bisnisnya untuk jangka panjang. Naluri untuk berbisnis itu pasti setiap orang itu luar biasa. Ya, karena apa? Lahir dari diri sendiri, ya kan? Selain untuk mengembangkan bakat dan juga menyalurkan, memang sepertinya di bisnis ini adalah passion saya. Nah, itulah orang yang ingin memulai bisnis itu berdasarkan apa? Berdasarkan rasa, ya kan? Kemudian berdasarkan keinginan pribadi dan kayaknya passion deh saya di bidang ini. Nah, hal inilah yang mendorong orang juga apa? Untuk senang itu memulai bisnis. Selain untuk kepentingan pribadi di dalam bisnis ini, ada hal yang penting juga dipikirkan oleh selaku entrepreneur, yaitu masalah dampak sosial atau lingkungan. Ya, dengan kita punya bisnis, ya selain untuk memperkaya diri sendiri tujuannya, kemudian untuk keluarganya, tentunya juga untuk lingkungan. Apa itu? Yaitu dampak positifnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Ini adalah sesuatu visi yang luar biasa bagi seorang owner bisnis, bagi seorang entrepreneur. Ingin, selain untuk pribadinya, ingin memberikan dampak sosial, yaitu mengurangi beban dari negara. Untuk apa? Untuk penyerapan tenaga kerja. Hal inilah yang menjadi motivasi seorang pengusaha untuk terus eksistensi, untuk terus survive, bahkan untuk terus meningkatkan bisnisnya. Kenapa? Karena akan berdampak bagi kebutuhan orang lain, sehingga dirinya menjadi tempat bergantung bagi orang lain. Sehingga apa? Sehingga menjadi motivasi. Inilah yang jika dilakukan secara konsisten, maka bisnis itu ada datangnya keberkahan, ada datangnya keberlanjutan, dan insya Allah sustainable ke depannya. Kemudian, membahas mengenai dampak sosial dalam bisnis itu juga terlahir sebagai apa? Terlahir atau pengakuan dari masyarakat adalah seorang pengusaha. Balik lagi ke poin pertama tadi, ingin menjadi terdepan. Ya, ketika di tengah-tengah masyarakat dicap sebagai seorang pengusaha, maka status sosialnya akan meningkat, dan ini juga akan menjadi energi ketika dia mulai menyadari tugasnya adalah memperbaiki lingkungan, memperbaiki keluarganya, dan juga mendapatkan posisi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Ini juga akan menjadi energi. Ya, dari sisi positifnya. Sisi negatifnya bisa akan menjadi sebuah kesombongan. Dan jangan macam-macam. Ketika menjadi sebuah kesombongan, bisnis ini tidak berjalan begini saja, tetapi ada fluktuatifnya dalam sebuah bisnis. Bisnis itu bisa saja naik, bisa saja menengah, bisa saja turun, bisa saja nyungsep, bisa saja meroket. Dan seorang pembisnis tentu harus humble dan juga harus bisa banyak mengembangkan networkingnya dan juga membangun kerjasama dengan orang lain. Dan juga apa? Membutuhkan doa dari orang-orang di sekitar kita ataupun kepada siapapun. Inilah tugas bagi seorang entrepreneur yang ingin mewujudkan impiannya, yang ingin menjadikan dirinya sebagai pengusaha. Harus hal-hal banyak yang dilakukan untuk memperbaiki dirinya dan tujuan di dalam bisnisnya. Tentu apa?
tentu niatnya kembali dirapikan, kemudian dampak sosialnya harus ditunjukkan, dan juga pengakuan itu akan menjadi sebuah energi untuk kita memulai bisnis, dan tentunya bisnis ini terus berkembang jika kita terus memberikan manfaat bagi orang lain, dan keistiqomahan akan mendapatkan hasil yang berlimpah, insya Allah. Untuk memulai menjadi seorang entrepreneur, tentu ada hal-hal yang membuat orang itu ragu. Karena apa? Karena berbenturan terhadap dua sisi, yaitu mitos dan fakta. Mitos dan fakta ini masih menjadi isi kepala, isi dari benak orang yang ingin memulai usaha. Ya, mitosnya apa? Yang pertama, yaitu belum memulai bisnis sudah takut dulu rugi. Ya, padahal ada caranya untuk minimalisir kerugian dan memperbesar peluangan. Ini faktanya yang dilakukan oleh entrepreneur. Banyak orang-orang sukses paham memang bisnis ini di depannya adalah kerugian terlihat nyata, tetapi faktanya dengan kita belajar, dengan kita memahami dari sisi peluangnya lebih kita optimalkan, dan kemudian kita minimalisir resikonya, insya Allah bisnis kita bisa berjalan dan berkembang. Mental seorang pebisnis juga selalu berpikir modal, dan modal. Bisnis itu harus punya modal besar, ya kan? Pada tahun 2000-an atau 90-an, mungkin faktanya memang orang kalau ingin punya bisnis itu banyak modalnya. Tetapi enggak semua juga, apalagi saat ini sudah tahun 2025 ini, banyak orang bisnis dengan modal yang sangat minim. Kalau dulu harus sewa kios, sewa ruko, sekian biayanya. Kemudian lightingnya, ya kan? Kemudian listriknya, kemudian biaya keamanannya, kemudian biaya iuran lain dan sebagainya. Contohnya mungkin di pasar. Pada saat itu orang di pasar, kemudian di pinggir jalan yang strategis, hal-hal kayak gitu kan, yang dulu itu yang berpotensi bisnis akan meningkat, tetapi sekarang tidak. Karena sekarang sudah ada dunia digital, ya, di mana dengan modal yang sangat minim sekali, orang sudah mulai bisa mewujudkan impiannya punya usaha, bisa dilakukan dari rumah, ya, punya toko, bisa 5-10, tokonya toko online, ya, bisa dibuka di mana? Di toko online ada Shopee, kemudian Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak, dan ada Jualo, dan masih banyak. Pokoknya masih banyak lagi toko-toko online. Zaman sekarang kita cuma modal internet aja udah bisa buka toko 10. Dulu bayangkan buka toko satu aja sekian puluh juta yang harus disiapkan. Tapi sekarang tidak, cukup dengan modal apa? Internet, punya HP, punya laptop, punya internet. Beres itu semua. Punya usaha dengan modal minim bisa dilakukan. Kemudian ada lagi alasannya, saya kan nggak berpendidikan. Wow, alasan-alasan nggak berpendidikan itu mitos. Faktanya, orang yang tidak berpendidikan, tidak S1, tidak S2, tidak SMP, tidak SMA, bahkan di SD, bahkan dia cuma paham tentang hitung-hitungan aja, udah bisa punya bisnis. Jangan berpatokan kepada kalimat-kalimat mitos. Kita harus serap, harus cari, harus lakukan. Yaitu fakta-faktanya dari sukses story orang. Banyak orang yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi dia punya bisnis. Ini kan luar biasa. Untuk memulai usaha itu, yang harus kamu lakukan, ambil energi positif. Ambil energi positif, ambil energi positif. Ketika keraguan-keraguan itu ada pada diri kamu, itu adalah bisik-bisikan setan. Kamu harus bisa menganalisa, kamu harus bisa memahami sukses-sukses dari setiap langkah orang. Dan tentunya kamu juga harus belajar, harus juga menempatkan diri, harus juga berteman, punya networking yang apa? Yang memang juga seorang pembisnis entrepreneur. Kamu jangan kalah sama tukang buah. Tukang buah yang hidupnya berpacu dengan busuk, dia bisa hidup bertahan, bahkan bisa toko buahnya berkembang. Sementara ya, kita punya bisnis yang minim risiko, yang tidak mudah basi, pasti lebih menguntungkan. Apalagi saat ini, ketika kamu memulai usaha dengan modal yang sangat minim. Misal, jika kita bandingkan
Uang yang kita punya, kita dengan berhemat menyimpan uang, kemudian uang ini kita gunakan untuk investasi jauh lebih berkembang. Investasi kemana? Investasinya adalah investasi ke produk sebuah bisnis. Ketika uang 1 juta atau 2 juta kamu gunakan untuk membeli produk di mall, kamu gunakan untuk rekreasi, tidak menjadi sebuah investasi. Berbeda jika uang 2 juta ini kamu gunakan untuk investasi, kamu gunakan untuk membeli paket usaha, itu jelas akan berkembang. Bisnis itu harus mudah dijalankan, bisnis itu harus minim risiko, bisnis itu harus minim modal, bisnis itu harus profitable, dan bisnis itu harus bisa berjangka panjang. Kami punya bisnis yang menjawab 5 pertanyaan tersebut. Kami punya paket usaha dari Depok Brand Stock Lots, yaitu paket usaha yang namanya terfavorit. Kenapa terfavorit? Karena ini adalah pilihan utama para ibu rumah tangga yang ingin punya usaha, yang ingin bisnis online, yang ingin menambah penghasilan dari rumah, yang ingin punya penghasilan sampingan. Inilah paket yang sering diambil oleh ibu rumah tangga. Maka kami sebut dengan paket terfavorit. Kemudian isinya produk ini adalah produk yang best seller, produknya anak-anak. Kemudian harganya juga lebih murah. Ya, harganya berapa sih gitu kan? Di Depok Brand Stock Lots kamu bisa mendapatkan all varian dengan modal 20.000 aja per piecesnya. Kalau patokan harganya aja kamu jual dengan harga mall, ini akan menjadi sebuah keuntungan. Kenapa? Ya 35.000 harga pasar bazarnya, kemudian modal 20.000, maka ini keuntungannya 75%, modal 2 juta. Barang dapat 100 pieces. Ketika dijual harga 35.000. Ketika dijual per piecesnya menjadi 35.000 per pieces. Berarti dikalikan 100 keuntungannya ya 1.500.000. Modalnya 2 juta, keuntungan 1.500.000. Ini kan 75%. Ini sangat besar sekali. Dan juga usaha ini bisa dilakukan di rumah. Tidak modal basi, profitable. Bisnis ini bisa berjangka panjang. Kami melayani pembelian untuk seluruh wilayah Indonesia dan juga ke luar negeri. Wujudkan impian kamu punya usaha pakai branded sekarang juga. Untuk kamu yang baru saja menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng all notifikasinya. Supaya apa? Supaya kamu tidak tertinggal dengan konten-konten terbaru dari Depok Brand Stock Lots. Untuk kamu yang masih ragu, saya sarankan action sekarang juga, atau klik di kolom komentar jika ada hal-hal yang ingin kamu bertanya. Nanti saya akan buatkan kontennya menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dari sesi Q&A. Wujudkan impian kamu sekarang juga sebelum diwujudin oleh tetangga kamu. Ya, bisa saja orang tersebut duluan memulai start usaha ini. Supaya kamu tidak ketertinggalan, wujudkan sekarang impian kamu punya usaha pakai branded, karena bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang dimulai sekarang juga. Ini kontak sales kita, ada Yeta, ada Rizkia, ada Azima. Hubungi mereka dengan telepon langsung atau chattingan WA, nanti dikirim foto-foto produknya. Kemudian juga bisa yang lebih keren lagi, yaitu video callan, melihat langsung produknya melalui video call. Ya, lihat-lihat produknya, order. Setelah itu barang langsung dikirim ke tujuan kamu. Wujudkan impian kamu, buang keraguan kamu, karena itu ada bisikan setan. Dan orang-orang yang bisa melangkah adalah orang-orang yang bisa merubah kehidupannya. Rubah kehidupan kita, semoga Allah berkahi. Saya Kurnia, saya Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.